Mempunyai antioksidan, antibakteri, ini bagus sekali ya. Penguat cita rasa makanan. Jadi kalau sudah ditambahkan, nanti kita potong-potong ya, itu endol sekali ya. Dengan inovasi herbal, berkhasiat alami, berkualitas higienis, halal dan teruji. Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk ancu, anak cucu dan kita semua tentunya. Kali ini Oma punya sesuatu yang unik ini loh. Nih, apa ini namanya? Ya, ini namanya kecombrang. Ada yang bilang ini honje. Boleh ya, ada yang bilang ini kantan ya. Ini terima kasih untuk masukan dari Mbak Santi ya, yang menyarankan Oma kecombrang dibahas dong gitu ya. Boleh ya. Nah, kecombrang ini sebetulnya sejenis tumbuhan rempah yang merupakan tumbuhan tahunan, berbentuk ternada yang bunga juga buah serta bijinya dimanfaatkan sebagai bahan sayuran. Nah, oke, kalau di Medan ini disebutnya kincung, kalau Aceh bungong, namanya unik-unik nih daerah. Bunga rias kalau Tapanuli, asem cekala di Karo, suku Karo, kumbang sekala ya, ini dari Lampung. Lalu sambuang ya, ada yang bilang lucu dan orang Thai menyebutnya daala ya. Di Bali disebut kecicang, sedangkan batang mudanya disebut bongkot kecicang. Keduanya bisa dipakai sebagai sambal, bumbu sambal. Ini enak banget. Oma paling suka tuh kalau sudah ada yang bisa bikin sambal dari kecombrang. Wah, enak sekali. Nanti kita praktekkan ya. Nah, kecombrang ini ternyata mempunyai kandungan ya, dari data komposisi pangan Indonesia nih, 100 gram kecombrang ini energinya 34 ya kalori, 6,7 karbohidrat, juga mengandung serat, lemak, kalsium. Kalau sudah ada kalsium bagus untuk tulang tentunya ya. Kemudian ada fosfor, besi dan kalium. Kaliumnya cukup tinggi ya, karena sampai 650,6 mg ya. Bagian bunga kecombrang mengandung senyawa yaitu alkaloid, flavonoid, polifenol, steroid, saponin, dan minyak atsiri. Ini banyak sekali kandungannya ya. Juga kalau khasiatnya sendiri sebetulnya ini karena mengandung kalium tinggi, ini kecombrang cukup memenuhi kebutuhan kalium kita ya. Jadi memang perlu ya seminggu sekali lah bikin masakan dari kecombrang. Menetralisir asam, memiliki kandungan zat besi, penambah nafsu makan nih. Makanya kalau sudah bikin sambal kecombrang rasanya makannya pengen nambah lagi gitu ya. Sumber serat makanan. Nah, ini bagus ya. Jadi sumber serat makanan, lalu tadi sudah mengandung kalsiumnya, menghilangkan bau amis misalnya. Nah, nanti Oma akan bikin deh masakan dengan ikan teri, tapi pakai bumbu kecombrang. Nanti ada bumbu yang lain ini ya, ada bawang putih, bawang merah ya, ada daun salam, ada daun serai gitu ya. Oke, nanti deh ya. Dia rendah lemak, tingkat fosfornya tinggi. Dia memang mempunyai antioksidan, antibakteri, ini bagus sekali ya. Lalu juga penguat cita rasa makanan. Jadi kalau sudah ditambahkan, nanti kita potong-potong ya, itu endol sekali ya katanya gitu ya. Hal yang lain yang perlu kita ketahui dari kecombrang, ini cara mengolahnya ya. Ini cara menyiapkannya, ini sebetulnya dari mulai batangnya ini juga bisa nih, yang di sininya enggak usah dibuang, bisa ya. Seluruh ini kelopak, ini kan kelopak bunganya ya. Kelopak bunganya asal belum kering ini juga
bisa dijadikan campuran ke dalam masakan kita ya. Ini misalnya mau bikin olahan kecombrang ya. Ini misalnya saja dicampur dengan sayuran. Ini bisa misalnya campur kacang panjang, toge. Jadi kayak tumis gitu ya. Jadi memang ada beberapa cara. Jadi bisa untuk dicampur jadi sayuran, bisa dicampur jadi lauk. Kalau nanti kita campurkan dengan teri, ikan teri misalnya, atau dengan ayam misalnya, ayam file, bisa juga ya. Jadi ini bisa fleksibel ya. Mau dijadiin sayuran boleh, mau jadiin lauknya boleh ya. Bisa nanti kita campurkan dengan bumbu yang lain menjadi sambal kecombrang. Oke. Nah, di video Oma nanti berikutnya Oma akan coba sharing tentang bagaimana membuat masakan kecombrang ini ya. Oke, nanti ikuti video Oma berikutnya ya. Semua orang bisa sehat.